Di tanah Mesir yang makmur, matahari terbit setiap hari menyinari hamparan pasir keemasan dan mengalir di atas sungai Nil yang tenang. Negeri itu tampak sejahtera dan megah di mata manusia. Namun di balik kemegahan istana dan taman-taman indahnya, tersimpan luka yang dalam. Di dalam dinding-dinding tinggi kerajaan, ada sekelompok manusia yang hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Mereka adalah kaum Bani Israel, bangsa yang dianggap rendah oleh penguasa, dijadikan budak, dan dipaksa tunduk tanpa pilihan. Di puncak kekuasaan berdiri seorang raja yang sombong, angkuh, dan keras hati. Dialah Fir'aun, manusia yang menyebut dirinya sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Ia percaya bahwa kekuasaan dan kemegahan yang dimilikinya adalah tanda keabadian, padahal setiap napas yang keluar darinya hanyalah pinjaman dari Sang Pencipta. Dalam kesombongannya, ia menetapkan aturan-aturan yang menindas. Ia membagi rakyat dalam kasta, memisahkan antara yang ia anggap mulia dan yang ia pandang hina. Siapapun yang bukan pengikutnya, tidak berhak atas kehidupan yang layak. Hari-hari di Mesir menjadi gelap bagi kaum Bani Israel. Mereka dipaksa bekerja di bawah terik matahari, membangun gedung-gedung megah, istana besar, dan piramida tinggi untuk mengukuhkan kejayaan sang raja. Sementara di dalam hati mereka, hanya tersisa doa dan harapan. Mereka menunduk bukan karena tunduk pada Fir'aun, tetapi karena berserah kepada Tuhan yang Maha Melihat. Dalam kesunyian malam, suara doa mereka bergema di langit, memohon agar datang pertolongan yang dijanjikan. Suatu malam, ketika langit Mesir tenang dan bintang-bintang bertaburan di atas istana, Fir'aun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat bara api besar turun dari arah Baitul Maqdis, menjalar cepat ke seluruh kota. Api itu membakar rumah-rumah orang Mesir, menghancurkan patung-patung, dan melalap istananya yang megah. Namun anehnya, api itu tidak menyentuh rumah-rumah kaum Bani Israel. Ia terbangun dengan napas memburu dan dada berdebar. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelinap ke dalam hatinya yang selama ini keras. Pagi itu, ia memanggil para ahli sihir dan penafsir mimpi istana. Dengan wajah tegang, mereka menunduk di hadapannya. Seorang di antara mereka berkata dengan suara pelan, "Wahai Raja Agung, api dalam mimpimu adalah tanda dari kelahiran seorang anak laki-laki dari kaum Bani Israel. Anak itu kelak akan menghancurkan kekuasaanmu dan menghapuskan kezalimanmu." Wajah Fir'aun memerah menahan marah. Ia tidak ingin ada kekuatan apapun yang menggoyahkan tahtanya. Maka ia mengeluarkan perintah yang mengerikan. Setiap bayi laki-laki dari kaum Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Sejak hari itu, Mesir berubah menjadi negeri yang menakutkan. Setiap tangisan bayi membuat para ibu gemetar. Tentara-tentara Fir'aun menyisir rumah demi rumah, menendang pintu-pintu, mencari bayi laki-laki yang baru lahir. Tangisan para ibu menggema di ganggang sempit, sementara wajah-wajah para ayah menunduk dalam kesedihan yang tak berujung. Tidak ada yang bisa melawan, karena setiap penentangan berarti kematian. Namun dalam setiap gelapnya kezaliman, cahaya Allah selalu menyelinap dengan cara yang lembut. Di salah satu rumah sederhana di sudut kota, seorang wanita dari Bani Israel melahirkan bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Bayi itu menangis lembut, seolah menandakan kehidupan baru di tengah ketakutan yang mencekam. Wanita itu bernama Yukabat, istri Imran. Ia menatap bayinya dengan air mata yang mengalir di pipi, antara bahagia dan cemas. Ia tahu, setiap detik bersama bayi itu bisa menjadi yang terakhir jika para prajurit Fir'aun mengetahuinya. Hari demi hari, Yukabat menyembunyikan bayinya. Ia menjaga agar suara tangisan tidak terdengar keluar rumah. Ia menutup jendela dengan kain tebal, menahan napas setiap kali langkah prajurit terdengar di luar. Malam demi malam ia berdoa, berharap perlindungan dari Tuhan yang tak pernah tidur. Dalam kelelahan dan ketakutan itu, datanglah petunjuk lembut yang menenangkan hatinya. Susuilah dia, dan jika engkau khawatir akan keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai. Sesungguhnya aku akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu di antara para utusanku.
Pesan itu menyentuh jiwanya. Mungkin bagi manusia, perintah itu tampak mustahil. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa melepaskan bayinya ke sungai yang deras? Namun dalam keyakinan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia tahu bahwa Allah tidak akan menelantarkan titipannya. Dengan penuh kepasrahan, ia mempersiapkan sebuah peti kecil dari anyaman lembut, membalut bayinya dengan kain hangat, lalu mengecup kening mungil itu dengan lembut. Air matanya menetes, bukan karena putus asa, tetapi karena yakin bahwa cinta seorang ibu harus tunduk kepada perintah Tuhannya. Malam itu, langit Mesir diselimuti hening. Angin berhembus pelan, membawa aroma sungai Nil yang mengalir tenang. Di tepi sungai, Yochabat meletakkan peti kecil berisi bayinya di permukaan air. Ia memandanginya sejenak, lalu melepaskan pelan sambil berbisik lirih, menyerahkan segalanya kepada Allah yang Maha Menjaga. Peti itu perlahan terbawa arus, menjauh dari pandangan, namun tidak dari doa. Dari kejauhan, seorang gadis muda, kakak bayi itu, mengikuti dari tepi sungai. Ia berlari pelan, memastikan peti itu tetap terlihat. Wajahnya menahan tangis, namun langkahnya penuh tekad. Ia tahu, tugasnya adalah menjaga dari kejauhan, percaya bahwa takdir Allah selalu indah di akhirnya. Sungai Nil membawa peti itu melewati tepi kota, melewati taman-taman, hingga akhirnya mendekati istana Firaun yang megah. Ketika pagi datang, pelayan-pelayan istana turun ke sungai untuk mengambil air. Mereka terkejut melihat peti kecil terapung pelan di antara aliran sungai yang tenang. Dengan hati-hati mereka menariknya ke tepi, lalu membuka penutupnya. Di dalamnya, mereka mendapati bayi yang menatap dengan mata bercahaya. Bayi itu tersenyum, seolah membawa kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan istana. Kabar itu sampai ke telinga Asyah, istri Firaun. Ia segera datang ke tepi sungai. Ketika ia melihat bayi itu, hatinya seakan berhenti berdetak. Ada sesuatu yang berbeda pada bayi itu, ketenangan yang sulit dijelaskan. Tanpa ragu, ia mengangkat bayi itu ke pelukannya. Dalam pelukan itu, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah Allah menanamkan kasih dalam hatinya untuk melindungi bayi itu. Ia menatap wajah mungil itu, lalu berkata dengan lembut, "Dia akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu." Ketika Firaun datang dan mendengar bahwa istrinya membawa bayi laki-laki dari sungai, kemarahan memenuhi wajahnya. Ia berseru bahwa bayi itu pasti berasal dari kaum Bani Israel. Tapi Asyah, dengan kelembutan dan kebijaksanaan seorang wanita yang beriman, memohon agar bayi itu tidak dibunuh. "Biarkan dia hidup," katanya lembut, "mungkin dia akan membawa keberkahan bagi kita." Firaun menatapnya lama, kemudian akhirnya menuruti permintaan itu, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyelamatkan seseorang yang kelak akan menjadi lawan bagi keangkuhannya. Hari-hari berlalu, dan bayi itu tumbuh di istana yang megah. Namun Allah menjaga hatinya dari kesombongan dunia. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang cerdas, tenang, dan penuh kasih. Namun sebelum tumbuh dewasa, takdir mempertemukan kembali bayi itu dengan ibu kandungnya. Semua wanita yang mencoba menyusuinya ditolak olehnya. Tidak ada satupun yang berhasil menenangkan bayi itu, hingga datang seorang wanita asing dari kaum Bani Israel. Ketika wanita itu memeluknya, tangisnya berhenti seketika. Bayi itu menyusu dengan tenang, seolah mengenali kasih yang pernah mendekapnya. Wanita itu adalah Yochabat, ibu kandungnya sendiri, yang kini diizinkan Allah untuk merawat anaknya kembali, di bawah perlindungan istana Firaun. Begitulah cara Allah menepati janjinya. Dengan cara yang tak disangka, bayi yang dulu dihanyutkan kini kembali ke pelukan ibunya. Tidak ada kekuatan yang mampu melawan ketetapan Tuhan, dan tidak ada kasih yang lebih indah dari kasih yang dijaga oleh keimanan. Di dalam istana yang penuh kemewahan itu, Nabi Musa kecil tumbuh di bawah asuhan seorang ibu yang penuh cinta dan seorang wanita beriman bernama Asyah, dua hati lembut yang dipilih Allah untuk menjaga calon utusannya. Waktu terus berjalan,
Dan dunia tidak tahu bahwa di dalam dinding istana yang dijaga ketat itu, sedang tumbuh seorang anak yang kelak akan membawa cahaya kebenaran dan menghapuskan kesombongan manusia yang mengaku sebagai Tuhan.